Halo, cek cek satu dua, tes. Oke. Jumpa lagi kita di channel liputan seputar putar-putar. Untuk konten kali ini kita akan coba jelaskan bagaimana perangkat equipment yang kita biasa pakai bikin demo pada konten-konten yang biasanya. Jadi kita di sini pada prinsipnya eh menggunakan prinsip recording direct, ya kurang lebih demikian mungkin. Jadi tanpa eh, alat yang rumit-rumit. Jadi pertama-tama dari sumber audio itu kita gunakan eh, di sini Les Paul Custom. Kemudian untuk diteruskan ke sini. Nah, saya di sini maaf ya, goyang-goyang. Ada bikin pada prinsipnya ini maksudnya pada awalnya kefungsiannya adalah dulu sebagai Pasher, merek dari Behringer, karena saya sudah menggunakan salah satu pesana ya kita sebut saja sini ya merek-merek eh dari NUX. Jadi untuk yang tipe mode core, jadi di sini ada beberapa modulasi. Ya, warna modulasi seperti flanger, Pasher, kemudian yang lain-lain lah yang tertarikan dengan mode core. Jadi yang paling sering saya banyak gunakan di sini flanger dan Pasher. Kemudian jadi di sini tadi kembali kita ini sekarang tinggal boxnya saja. Ini sudah saya modifikasi, kita rakit menjadi kefungsiannya di sini adalah sebagai mixer. Jadi pencampur mixer yang hanya berorientasi pada volume. Jadi di sini ada dua volume karena dalam keperluan bermusik saya cukup sederhana di sini. Jadi ada dua channel. Jadi satu channel untuk eh, mikrofon yang saya pakai ini. Jadi mikrofon masuk di sini salah satu channel ini, dan yang satunya ini adalah gitar tadi. Nah, gitar Les Paul Custom tadi ya. Nah, di sini jadi ini untuk kita mix, kita jadikan satu keluar output mono. Nah, dari output mono ini eh, nanti diteruskan pada perekam looper. Jadi dua ornamen warna instrumen tadi dari Poca yang biasa saya gunakan juga ya, lebih untuk bikin track hi hat berarti cik 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 gitu. Kemudian juga gitar satunya. Jadi itu dipadukan satu masuk ke looper secara bergantian nanti pada track-tracknya nanti tersusun sesuai keperluan. Jadi biasanya itu yang biasanya urut-urutannya adalah bikin rhythm dulu. Nanti kita sambil praktekkan. Ini kita jelaskan dulu ya. Jadi satu persatu equipment sederhananya dalam recording yang saya pakai. Jadi sistem itu adalah sistem recording direct. Jadi kita di sini pure tidak menggunakan amplifier ya. Jadi saya menggunakan di sini monitor merek ya biasalah kaleng-kaleng. Namun alhamdulillah bisa kita gunakan sebagai kefungsian monitor dengan baik. Nah, sekali lagi kan kita
dalam konteks bermusik. Ya di samping ya kondisi yang paling utama adalah kondisi kita sebagai player, ya sejauh yang saya bisa seperti ini saja, baik kemampuan playernya maupun keadaan ekonominya atau kantongnya. Nah jadi dari gitar itu sebelum tadi masuk ke dalam ini, ke mixer kecil ini, jadi kita gitar itu masuk dulu ke sana. Nah yang abu-abu itu adalah super octaper dari Behringer. Komposisinya di sini adalah bagaimana kita ketahui bersama bahwa super octaper ini memang cloning atau ya istilahnya produk ini meniru, bisa dikatakan demikian ya, produk Boss eh, yang serupa. Nah warnanya itu kalau tidak salah coklat. Nah, jadi ya itu tadi lah, kita waktu mau beli kita pikir-pikir, kemarin ada doublingan atau beli-beli juga keperluan yang efek-efek yang lain. Jadi kita kita apa eh efisienkan dananya dan kita cuman beli ini. Namun kita banding-bandingkan, asalkan bisa menggunakan, ternyata alhamdulillah lumayan maksimal. Artinya cukup bagi saya ini sebagai apa, alat bantu. Nah dalam kepengungsian ya saya sini menggunakan lebih ke apa namanya kepengungsiannya untuk membuat supaya seperti real bass, karena kan kita menggunakan cuman instrumen gitar. Jadi dari senar 5 biasanya saya cenderung memainkan di senar 5 itu. Kadang-kadang bisa juga untuk turun ke senar 4 untuk variasi permainan. Nah, itu untuk sesi bass saya menggunakan itu super octaver, yang mana itu disandingkan untuk penggunaannya dengan equalizer di sini Geo 7. Jadi kita lompat-lompat dulu sesuai dengan kelinierannya atau kesinkronan daripada alat itu. Jadi super octaver tadi ini kita sambung, maksudnya nanti kepungsiannya ya. Nah jadi di sini kita ekualisasi sehingga alhamdulillah dari apa yang kita mainkan itu bisa mendapatkan gambar apa warna seperti halnya warna bass yang real. Oke. Nah kemudian dari sana kalau untuk koneksi itu tadi dari gitar masuk ke super octaver, terus ke ini produk dari Boss yaitu distortion ya, DS1 ya kodenya. Kemudian dari DS1 ini kita konekkan ke super overdrive. Nah dari dua ini bisa dipakai satu-satu dan juga bisa pakai keduanya, dimana masing-masing bisa dipakai untuk sesi distorsi dan sesi overdrive untuk kedua benda ini. Nah jadi kadang-kadang juga bisa saya padukan keduanya, kita on-kan sama-sama, dimana di situ berfungsi super overdrive untuk SD1 yang kuning itu berfungsi sebagai booster. Nah, booster, namun booster di sini bukan menambah tebalnya lebih nyaring, namun suaranya lebih mengecil namun lebih smooth, lebih lembut. Nah dibanding kalau hanya saya menggunakan distorsi. Nah ini juga sebagai variasi frekuensi yang berbeda, karena kan kalau kita mainkan semua ini, kita tumpang atau kita tempel beberapa track di looper itu dengan kondisi alat yang seperti ini,
ini sangat riskan untuk terjadi apa istilahnya itu, karena sudah sangat tebalnya lapisan suara. Jadi pengaruhnya atau efeknya adalah suara yang sudah tidak stabil, terlalu nyaring. Nah itu, jadi kita sesuaikan frekuensinya di masing-masing ini untuk apa istilahnya itu, untuk level-level pada tone-nya, kemudian pada volume-volumenya, levelnya. Nah, jadi dari semua di sini untuk koneksi dulu, kita teruskan ke di sini ada di sampingnya super overdrive, ada noise suppressor atau kodenya ada NS2, juga produk Boss. Ini kita fungsikan, saya pasang di posisi ini adalah dengan tujuan untuk menyerap noise daripada dua efek yang ada ini, yaitu distortion dan super overdrive. Karena ini kalau apa istilahnya, ini termasuk banyak noise-nya. Nah, terutama ini super overdrive. Nah, segini saja itu. Nah, di samping juga memang jujur kita akui, kita di sini ada sembrono atau apa adanya untuk kabel-kabel. Kita tidak terlalu sering untuk kita ganti. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya apa istilahnya noise pada kabel-kabel yang saling terkoneksi semuanya ini. Nah, terutama di sini. Jadi sudah kita reduce atau kita serap dengan noise suppressor. Kemudian dari noise suppressor ini kita teruskan ke super chorus CH1, kemudian kita lanjutkan lagi ke bawahnya. Dari super chorus ini kita lanjutkan ke bawahnya, yaitu ultra tremolo. Nah, dari ultra tremolo ini terus kita lanjutkan lagi ini ke NUX untuk mode core. Nah, dari ini kita lanjutkan kepada equalizer tadi. Nah, kemudian dari ini tadi, jadi equalizer itu ada dua kefungsian, sebagai balance untuk sinyal gitar, difungsikan untuk murni untuk sinyal gitar saat pemakaian. Nanti di sini bisa kita padu-padankan dengan compression sustainer atau kodenya CS3 dari produk Boss juga. Ini koneksinya tadi dari equalizer G7 menuju ke compression sustainer atau CS3 ini. Nah, dimana biasanya dalam penggunaan saya itu bisa ini tidak saya on kan. Nah, equalizer tidak saya on kan. Jadi ini yang saya on kan. Nanti dipadu-padukan untuk yang sesi clean ya. Untuk sesi clean ini bisa ini digunakan, kemudian ditambah dengan reverb supaya ada nuansa ruang sedikit. Di sini saya menggunakan reverb RP5. Nah, kemudian juga di sini saya bisa dari RP5 itu dipadukan ke digital delay atau DD3 dari Boss. Kemudian lanjut lagi ke apa namanya? Di sini juga ada delay satu lagi produk dari Behringer, yaitu Timeline. Nah, Time Machine ya dari Behringer. Nah, di sini kefungsiannya ada dua delay ini. Di sini untuk delay yang biasa, sekedar untuk membantu mempercantik nuansa lead kita. Jadi saya padukan dengan reverb atau juga cuman sekedar delay saja. Nah, itu tergantung nanti situasinya. Jadi kalau yang ini digunakan untuk nuansa pimpong. Nah, jadi untuk yang di sini, nah ini yang di atasnya ini adalah reverb. Nah, jadi tadi dari equalizer sambung ke sustainer.
Nah, sustainer ini sangat membantu sekali dari seluruh perangkat yang ada di sini. Jadi tanpa sustainer itu cukup apa namanya, sinyal cukup besar dari gitar. Jadi kalau kita langsung bunyikan ke efek, wow, dengan eh, speaker yang seperti ini saja, harganya cuma 500 ribuan, udah meledak. Bukannya meledak, tapi ya itu tadi nggak bakalan tahan lama. Jadi dengan ini kita bisa mengakalinnya untuk monitor itu tidak apa. Jadi sebenarnya ini sangat linear ya. Suara di monitor kalau itu kebesaran atau ya dalam artian tidak stabil, maka di sini kita menggunakan ini perekam dengan penggunaan HP Android. Ini juga hasilnya juga jujur di sini oleh HP Android sama persis dengan apa yang terekam di speaker, apa yang termonitor di speaker. Nah, jadi di sini kita gunakan HP Android ya. Nah, menggunakan koneksinya ini dengan OTG. Kita gunakan apa namanya, soundcard USB, kita OTG-kan ke di sini ke HP untuk mendarat di nanti di aplikasi recordnya. Nah, ini tadi tersambung itu kita kita bagi dua, mono ya, dengan konteks mono kita bagi dua untuk monitor satu dan untuk record satu. Ini koneksinya masuk ke sini untuk sebagai apa, pendaratan recording ke HP, dan itu keluar dari sini. Jadi nanti tadi dari sustainer terus masuk ke delay, ke sini dulu ya, ke apa namanya, ya, masuk ke sini dulu. Nah, terus dari sini masuk ke ini dua delay, kemudian terakhir itu mendarat di reverb. Kenapa reverb terakhir? Nah, bagi saya karena kenapa? Logikanya di apa? Delay itu adalah seperti ibarat bola memantul. Nah, bola memantul itu tentunya di dalam ruang. Nah, jadi seperti itu logikanya. Jadi sih ada macam-macam juga saya lihat apa namanya, susunan dari para gitaris itu delay dulu, apa, reverb dulu baru delay. Nah, bagi saya yang saya rasakan di sini yang jelas ini masalah rasa yang tepat atau tidaknya, akurasinya tepat atau tidak. Ini sudah saya rasakan dan sudah saya aktualisasikan pada hasil demo-demo record. Jadi kalau tersusun dulu delay itu baru dimasukkan ke reverb. Jadi istilahnya itu tadi bola memantul di dalam ruangan. Jadi reverb istilahnya adalah ruangan. Nah, jadi bola yang mantul tadi dari delay, nuansa suara yang mantul itu kita teruskan, kita kondisikan di dalam sebuah ruangan. Nah, seperti itu logikanya. Nah, jadi terus dari sini ini outputnya, ini tadi kan dari bawahnya produk dari Behringer Time Machine, kemudian masuk ke sini input di gitar reverb RP5 ini, kemudian masuk teruskan ke sini. Nah, terus ke sini, jadi dari sini masuk ke sini pada channel gitar. Nah, di situ jadi takarannya cuman segitu saja. Nah, jadi saya tinggikan sedikit untuk volume mikrofon yang saya bunyikan ini, saya pegang. Nah, jadi kedua-duanya ini mono-mono itu keluar satu output mono menuju perekam looper. Nah, di sini produk ini ya, barang Tiongkok ini, looper, mereknya Eman Looper. Jadi looper kecil. Jadi sudah pernah 2 kali ini saya gunakan. Jadi ini salah satu produknya, ini saya gunakan juga, saya
udah modifikasi menjadi backup apa namanya, ini untuk volume, juga diperlukan untuk sebagai mixer. Nah jadi ini dari looper ini outputnya outputnya kita teruskan ke sini. Nah ini juga hasil rakitan ya. Ada teman, kebetulan di kampung saya ini ada teman, alhamdulillah, yang bisa elektronik. Nah jadi dari sini terus output outputnya keluar. Ini tadi dia yang ini, yang L ini, yang silver, itu dari sini, output sini masuk ke sini, kemudian output ini keluar double. Nah satu ke monitor dan satunya lagi mendarat di recording pada HP. Nah kurang lebih demikian penjelasannya secara satu persatu recording sederhana kita. Nah sekarang kalau coba kita mainkan sesi demonya sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Oke, kita mulai. Bismillah. Cek cek. Oke, ini bingung nih naruh kameranya, posisinya. Nah, mungkin di sini ya lebih akomodir untuk semua posisi apa? Untuk gambar efek-efeknya. Oke, kita coba pelan-pelan. Kita demokan. Oke, kita tuner dulu gitarnya supaya lebih bagus nuansanya. Nah, di sini ada yang kelupaan tadi. Ini ada tuner dari Boss juga, TU80 mereknya. Ini tuner portable. Di sini menggunakan baterai, dua buah baterai jam ya. Nah, ukuran jam. Ini dari sini itu, di sana ada di depan untuk pedal bot bikinan ini. Jadi di sana itu ada dua sinyal mono, kita pecah. Dari situ di depan sana masuk satu ke super octaver dan satu lagi masuk sinyal gitar, yang dari gitar ini itu masuk ke sini. Jadi ada dua, kita pecah dua, kita bagi dua. Nah, jadi di sana masuk satu ke sini, terus ke efek-efeknya lanjutnya sinyal, dan satunya lagi mendarat ke tuner ini. Oke, kita tuning dulu. Oke, kita mulai dulu dengan rhythm section, eh sesi rhythm. Ini kita menggunakan delay pingpong. Cek cek.
satu track untuk rhythm delay pingpong. Oke, sudah 2 track kita masukkan. Jadi dari mikrofon untuk hi-hat-nya. Oke, kita tambahkan untuk sesi drum. Kita mungkin di sini cukup sajikan dengan 5 track. Oke, kita lanjutkan untuk drum. Kita pukul pada gitar. Oke, drum sudah masuk. Ini ada 3 track sudah. Kita hi-hat dan drum kita isi sekarang dengan variasi bass. Nah, kita mainkan super octaver yang di sana dengan equalizer. Untuk reverb kita matikan dulu. Sesi bass juga sudah selesai. Nah, tinggal kita mainkan untuk lead gitarnya. Di sini biasanya lead gitar saya mainkan Fisher yang ada Modcore NUX. Kita tambah dengan ini kita hidupkan juga untuk equalizer. Kemudian kita tambah delay sedikit ini untuk DD yang ini ya, DD 3. Sudah oke. Dari rhythm kemudian tambah lagi dengan hi-hat, tambah lagi dengan drum, tambah lagi dengan apa namanya oke, kita matikan dulu di sini. Jadi ada dari apa namanya rhythm dengan warna delay pingpong, kemudian ditambah hi-hat, kemudian ditambah lagi dengan drum. Yang semuanya saya manage dengan menggunakan gitar ya. Nah, di sini untuk Les Paul ini kita gunakan kita mainkan di sini pada Les Paul kan pada umumnya itu ada 3 pilihan switchnya. Yang di dekat dada kita itu untuk yang sesi drum itu kita gunakan untuk posisi yang tengah.
ya untuk yang rhythm. Nah, kemudian untuk yang bass itu saya naikkan ke atas. Nah, posisinya untuk saya naikkan ke atas. Jadi mungkin seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini untuk bass kita naikkan ke atas. Seperti ini. Aduh, lepas ya. Mana sih? Nah, jadi ini untuk bass kita naikkan ke atas. Nah, untuk yang lainnya rhythm atau lead itu bisa ke bagian tengah dan bawah, middle dan bagian bawah rhythm. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi apa namanya? Ini tadi. Jadi ada 5 sesi ya tadi ya, gitar untuk ritmenya, kemudian sudah ditambal juga dengan hi hat, kemudian bass, maaf, drum dulu, semuanya dengan menggunakan gitar. Jadi gitar itu di oleh seperti ini. Nah, untuk drum ya, ini kita matikan semuanya. Cek. Jadi ini kita kemudian kita tambah lagi dengan terakhir adalah bass untuk itu pengiringnya. Udah jadi 4 tambah dengan 5 yaitu leadnya. Dia hasilnya seperti ini. Oke, itu kita hilangkan untuk leadnya. Kita mainkan perannya itu di looper. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebih demikian penjelasan daripada equipment yang sederhana yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Syukur-syukur ini bisa menginspirasi untuk bikin sendiri one man show di rumah. Intinya kita bermain sendiri musik dengan konteks band, hanya menggunakan instrumen musik yaitu gitar. Oke, ini hal seperti ini sebenarnya sudah banyak ya di YouTube. Ada beberapa mereka yang menggainkan dengan menggunakan bantuan looper. Mungkin dengan bantuan looper yang lebih canggih lagi, itu akan semakin memudahkan untuk memvariasikan variasi-variasi track-track yang kita buat dalam membuat sebuah lagu. Oke, kurang lebih itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.